Halo guys, selamat pagi guys. Gue pengen menceritakan tentang wilayah Jakarta yang sekarang ini terkena banjir, yang dampaknya karena curah hujan yang meningkat, yang seharusnya di bulan Maret ini sudah mereda, tapi karena adanya pancaroba dalam suatu iklim di wilayah Indonesia atau wilayah sudah dunia gitu ya. Di sini memang pancaroba itu buat curah hujan akan mereda di sampai bulan Juni kalau nggak salah, seperti itu. Nah, di sini gue tidak membicarakan tentang curah hujan yang sampai kapan, tapi gue menceritakan tentang wilayah kebanjiran yang di Jakarta ada beberapa titik yang belum terselesaikan. Sesuai dari info dari kompas.com 10 Oktober 2022, bahwasanya 75.000 ton atau kurang lebih 1.200 truk sampah per hari di Jakarta. Info dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI itu bahwa untuk itu sangat banyak ya, 7.500 ton, 7.500 ton yang sampah yang untuk dikirim di Pulau Gebang. Dan kedua, minimnya kemasan resapan air di Jakarta. Di sini sangat kurang untuk kawasan resapan air karena tidak adanya dehidrasi dari curahan air dalam pengelolaan banjir. Ketiga, setiap tahun itu penurunan dari DKI itu rata-rata 12 cm. Permukaan tanah itu rata-rata turun 12 cm per tahun. Bahkan di Jakarta Utara itu sampai 25 cm per tahun adanya penurunan. Dan itu sangat wajar terkenanya adanya kena gelombang banjir seperti itu. Dan keempat, normalisasi Kali Ciliwung yang 33 km baru terselesaikan sekitar 16 km diakibatkan sempitnya lahan normalisasi karena banyak pemukiman padat penduduk yang masih tinggal di area normalisasi Kali Ciliwung seperti itu. Jadi sangat sulit ya. Dulu mungkin zamannya Pak Ahok atau jadi adanya pemindahan lokalisasi di pemukiman sungai dipindahkan ke rusun seperti itu sangat baik. Dan di sini gue pengen menceritakan solusinya dalam hal ini. Solusinya yaitu pengurukan lumpur di kali, karena semakin di kali itu kalau lumpur itu akan semakin meningkat, mengendap. Jadi harusnya adanya sebuah pengurukan. Jadi aliran pun akan lancar ke laut seperti itu. Terus penyediaan pompa stasioner, dalam ini kurang begitu paham ya, apa benar apa tidak ya dalam hal ini, bagaimana pompa stasioner ini bisa berjalan dengan baik, contohnya di wilayah-wilayah yang terkena dampak banjir yang sangat tinggi. Ketiga, penambahan ruang terbuka, ruang publik hijau ya. Jadi di sini Jakarta ini lahan-lahan di Jakarta ini sangat kurang. Dan salah satu lagi, nah mungkin RPTRA atau ruang publik terpadu ramah anak mungkin itu bisa membantu, tapi dengan diperbanyak lagi pohon-pohon seperti itu, dan adanya untuk mencegahnya suatu aliran banjir di daerah yang rawan banjir. Terus membuat drainasi vertikal. Jadi dibuatkan drainasi yang sekarang ini sangat sedikit ya buat drainasi vertikal di daerah Jakarta, karena kalau aku pikir kurangnya lahan apa dari kesadaran masyarakatnya atau dari pengelolaannya seperti itu. Saya tidak bisa menyalahkan dari wilayah banjirnya, mau itu di zamannya Pak Anies apa zamannya Pak Ahok, memang Jakarta memang krodit dengan kebanjiran seperti itu. Yang salah satu itu saya mendukung itu pemindahan rumah padat penduduk di sekitar Kali Ciliwung yang pindah ke rumah rusun. Itu solusi yang sangat tinggi. Itu sangat bagus untuk wilayah kali yang harus karena harus ada normalisasi supaya pergerakan dan banyaknya warga-warga yang di area kali membuang sampah sembarangan sehingga terjadi dampak untuk kebanjiran itu sangat tinggi gitu. Dan yang sangat bagus memang yang ide yang paling bagus juga, Jakarta memang sudah
bukan tidak layak ya, maksudnya pro atau kontranya memang sudah wajibnya memang ibu kota itu dipindahkan di Kalimantan. Saya tidak mau membahas politik apapun, memang Jakarta memang sudah padat dan adanya wilayah DKI memang akan maju seperti bisnis dan di Kalimantan akan maju dengan ibu kotanya pemerintahan seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau seandainya kita dari kesadaran diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya dan melakukan kebersihan dan melakukan kalau dibilang pencegahan dalam kebanjiran.